Semenjak Begawan Bimo Suci pada saat semakin terkenal, hingga kabar dari sang Begawan Anyar atau Pendhita Anyaran tadi terdengar oleh Raja Negara Astina, yaitu Prabu Duryudana. Nah, Prabu Duryudana pada saat tidak terima jika si Bima tadi menjadi seorang pandita di pertapan Arga Kailoso, karena tempat pertapan Arga Kailoso tadi diceritakan masih di bawah kekuasaan negara Astina. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Gure dan akan membahas berbagai hal yang ada di dalam dunia pedalangan, seperti cerita, tokoh, lakon maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Penasaran apa yang akan kita bahas? Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gure. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Apakah masih ada lakon yang masih berkaitan dengan para Pandawa, Mas? Oh ya Mas Bayu. Kali ini Mas Bayu menanyakan apakah masih ada lakon yang terkait dengan para Pandawa. Nah, sebenarnya ada sebuah lakon yang kita kelewatan karena lakon tersebut juga sangat familiar dan menarik juga menurut saya. Kita masih berkaitan dengan para Pandawa. Di situ ada lakon Bimo Suci. Lakon Bimo Suci itu tadi dikisahkan setelah lakon Dewa Ruci. Jadi kelanjutan kisah dari lakon Dewa Ruci yang pernah kita bahas, di mana lakon Dewa Ruci kemarin Bima masuk ke dalam samudra untuk mencari air Perwitosari. Nah, dan di dalam pewayangan setelah itu ada lakon Bimo Suci. Dan Werkudara itu atau Bima tadi ceritakan menjadi seorang pandita di suatu tempat yang bernama Arga Kailoso. Di situ dia berganti nama menjadi Begawan Bimo Suci. Nah, di situ Begawan Bimo Suci tadi diceritakan telah memiliki banyak sekali murid. Ada Anoman dan para putra-putra Pandawa yang lain pada saat itu. Nah, dan semenjak Begawan Bimo Suci pada saat semakin terkenal, hingga kabar dari sang Begawan Anyar atau Pendhita Anyaran tadi terdengar oleh Raja Negara Astina, yaitu Prabu Duryudana. Nah, Prabu Duryudana pada saat tidak terima jika si Bima tadi menjadi seorang pandita di pertapan Arga Kailoso, karena tempat pertapan Arga Kailoso tadi diceritakan masih di bawah kekuasaan negara Astina. Nah, Prabu Duryudana nantinya takut jika para kawula atau masyarakat negara Astina nanti malah akan menjadi murid si Begawan Bimo Suci karena sudah terkenal kondange. Nah, maka di situ ceritakan Duryudana mengutus Pandhita Durna untuk bisa mengusir si Bima tadi dari tempat tersebut. Nah, Durna pun pada saat itu juga berangkat. Akhirnya dia ngistake dawuh, walaupun si Durna tadi merupakan bekas guru si Werkudara tadi, Mas Bayu. Oh, jadi begitu ya, si Prabu Duryudana mengutus Durna untuk mengusir Bimo Suci dari pertapan Arga Kailoso. Ya, benar sekali Mas Bayu. Nah, di situ diceritakan Pandhita Durna pun bersedia. Nah, di situ Pandhita Durna tadi telah memiliki murid baru, seorang raja dari negara Jongbiraji bernama Prabu Karungkala. Nah, Durna tadi ceritakan mengajukan syarat jika si Prabu Karungkala tadi ingin menjadi murid si Pandhita Durna. Nah, terlebih di situ harus bisa membantu Pandhita Durna dan bersama para Kurawa tentunya untuk mengusir Begawan Bimo Suci dari pertapan Kendari-Soto. Terlebih jika si Karungkala bisa membunuh para Pandawa, di situ Karungkala akan mendapatkan hadiah yang cukup besar. Nah, Karungkala bersedia pada saat itu dan para Kurawa pun juga ikut berusaha mengusir si Begawan Bimo Suci dari Arga Kailoso tersebut. Oh, jadi sekarang Prabu Duryudana
mana si Pandita Durna dan para Kurawa Ya. dibantu oleh Prabu Karungkolo untuk mengusir Bima Suci dari pertapan Argo Keloso tadi. Nah, singkat cerita di situ Pandita Durna tadi bersama para Kurawa telah sampai di pertapan Argo Keloso tadi. Mereka lalu dihadang oleh murid-murid dari Begawan Bima Suci, yaitu Anoman beserta para putra-putra Pandawa yang lain. Nah, Durna mengatakan kedatangannya tadi ingin bertemu dengan Begawan Bima Suci. Dia ingin tahu karena tentunya di situ menurut yang diketahui oleh si Durna, yang Begawan Bima Suci tadi adalah Bima yang merupakan muridnya tadi. Nah, diceritakan pada saat itu para putra-putra Pandawa atau murid-murid dari Begawan Bima Suci tadi tidak memperbolehkan sembarang orang untuk masuk menemui Begawan Bima Suci di situ, Mas Bayu. Lalu apa yang dilakukan Pandita Durna? Melihat-lihatnya dihadang oleh murid-murid dari Bima Suci. Nah, di situ terjadilah perdebatan di antara Durna dan Anoman yang merupakan sebagai wakil dari Bima Suci tadi. Nah, Kurawa yang pada saat itu tidak terima tetap memaksa untuk masuk, namun dihalang-halangi oleh murid-murid Bima Suci. Lalu terjadilah peperangan di antara mereka. Nah, diceritakan para Kurawa tentunya pada saat itu kalah melawan murid-murid Begawan Bima Suci. Nah, tentunya pada saat itu para Kurawa pun lalu mundur untuk kembali ke negara Astina karena mengalami kekalahan. Pandita Durna dan Pati Sengkuni pun juga gagal. Lalu mereka juga mundur untuk kembali ke negara Astina. Nah, selanjutnya diceritakan Arjuna pada saat itu menemui Punokawan di Karangkadapa. Nah, diceritakan Arjuna tadi ingin mengajak para Punokawan tadi bertemu dengan kakaknya, yaitu Bima, yang pada situ sedang menjadi seorang pandito atau begawan di pertapan Argo Keloso ya sing jejuluke Begawan Bima Suci. Akhirnya mereka berangkat di situ si Arjuna beserta para Punokawan. Nah, sedang di Kahyangan Suralaya, Bathara Guru pada itu beserta Bathara Narada menerima kedatangan Bathari Durga. Nah, Durga tadi meminta pertolongan atau perlindungan dari Bathara Guru karena diceritakan para lelembut atau jim-jim anak buah Bathari Durga yang berada di Kahyangan Setra Gandamayit. Di Kahyangan Setra Gandamayit tadi ceritakan merasa kepanasan terbawa atau disebabkan ditimbulkan dari perbawane si Bima yang pada itu menjadi pertapa di pertapan Argo Keloso tadi. Nah, Durga pada itu meminta kepada Bathara Guru untuk mengusir si Begawan Bima Suci tersebut, Mas Bayu. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari Bathara Guru atas permintaan dari Bathari Durga, Mas? Bentar, sebelum Mas Guru jawab, silakan diminum. Oh ya. Gimana, Mas? Bagaimana tanggapan Bathara Guru saat itu? Bathara Guru pun bersedia dan ia akan datang menemui Begawan Bima Suci beserta si Bathara Narada. Nah, singkatnya pada saat itu Arjuna tadi telah sampai di Argo Keloso, lalu dia bertemu dengan Begawan Bima Suci. Nah, diceritakan di situ Arjuna tadi ingin diminta menjadi murid dari sang Begawan. Nah, sang Begawan pada saat itu menerima Arjuna yang ingin menjadi muridnya tadi, dan di situ Begawan Bima Suci tadi mengajarkan tentang ilmu kawruh manunggal kepada si Arjuna. Jadi di situ Arjuna tadi diwejang oleh si Begawan Bima Suci, dan di situ Arjuna tadi juga menganggap bahwasanya Bima tadi tidak sebagai kakaknya namun sebagai muridnya, yaitu gurunya, yaitu Begawan Bima Suci. Nah, Arjuna pada saat itu diminta juga untuk menjaga ketentraman pertapan tersebut. Nah, diceritakan setelah selesai mengajarkan kawruh ilmu manunggal tadi dan Arjuna tadi diminta untuk mundur dulu, datanglah si Bathara Guru dan Narada. Nah, tujuan dari kedua dewa tadi adalah ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Bima yang nyalahi kodrat menjadi seorang pandita karena di situ kan si Bima tadi setelah kodratnya adalah seorang kesatria, maka kenapa di situ si Bima tadi malah menjadi seorang pandita. Nah, menurut Bathara Guru belum waktunya jika si Bima tadi ingin menjadi seorang begawan, karena seorang begawan tadi harus memiliki ilmu kawruh yang lebih lah dari pada umumnya di situ, Mas Bayu. Terus bagaimana respon dari Bima Suci setelah mendengar perkataan dari Bathara Guru? Nah, Begawan Bima Suci pada saat terdiam tentunya dan meminta Bathara Guru tadi untuk menggunakan mata batinnya dan melihat siapa yang sebenarnya berada di Begawan Bima Suci. Nah, Bathara Guru pada itu dan Narada kaget. Setelah ia menggunakan mata batinnya, ternyata ia mengayomi yang berada di kampuh atau di ragani si Bima tadi adalah si Sang Hyang Wenang. Jadi situ jadi perwujudan dari wayang, jika diwayangkan Begawan Bima Suci tadi ya seperti Werkudara wayangnya. Nah, namun di situ diceritakan setelah
setelah si Bima Suci mengutus Bathara Guru untuk menggunakan mata itu, jadi sing ngayomi ragane si Werkudara si Bima tadi adalah Sang Hyang Wenang di situ Mas Bayu. Oh, ternyata yang mengayomi si Bima Suci adalah Sang Hyang Wenang. Benar sekali. Terus apa yang dilakukan Bathara Guru dan Bathara Narada setelah mengetahui semua itu? Di situ Bathara Guru tentunya kaget. Nah, dia meminta maaf atas perlakuannya pada saat dia telah lancang kepada Sang Hyang Wenang. Dan pada situ dia meminta pamit untuk kembali ke Kahyangan pada saat itu. Nah, setelah kepergian dari Bathara Guru tadi, Sang Hyang Wenang yang mengayomi raga dari si Bima tadi lalu keluar dari ragane si Bima dan berpesan bahwa Bima harus tetap terus menjalankan kawruh ilmu manunggal tadi, menggepok tular atau mengajarkan kepada siapapun tentang ilmu kawruh manunggal tadi Mas Bayu. Nah, setelah itu Sang Hyang Wenang kembali. Nah, tiba-tiba pada situ datanglah Kresna menemui si Bima tadi mengatakan bahwasanya Bima telah selesai dharmanya tadi menjadi seorang pandita dan Bima harus kembali menjadi meneruskan kodratnya menjadi seorang kesatria, karena pada itu negara Amarta sedang dalam ancaman seorang raja raksasa Karangkala tadi yang ingin membedah negara Amarta. Nah, Bima pun segera berangkat kembali ke negara Amarta tadi setelah Sang Hyang Wenang pergi dari raganya. Si Bima tadi kembali menjadi seorang kesatria. Nah, dia berkewajiban melindungi negara Amarta. Maka setelah dilapori Kresna tadi bahwa Amarta kedatangan musuh Karangkala tadi, dia langsung pergi. Nah, singkatnya Bima bertemu dengan raja raksasa Prabu Karangkala dan menginginkan bahwasanya para Pandawa tadi akan dibunuh oleh si Karangkala. Nah, Bima pada saat itu tidak terima, lalu terjadilah peperangan di antara Karangkala dan si Bima pada saat itu, dan akhirnya raja raksasa tadi tewas di tangan Bima terkena kuku Ponconoko. Nah, setelah itu akhirnya Bima kembali ke kodratnya menjadi seorang kesatria dari para Pandawa di situ Mas Bayu. Nah, mungkin itu Mas Bayu yang saya ketahui tentang alur lakon dari lakon Begawan Bima Suci, di mana setelah lakon Dewa Ruci Bima melanjutkan dharmanya setelah mendapatkan ilmu wejangan dari Begawan Dewa Ruci. Di situ malah Bima akhirnya menjadi seorang begawan, menjadi Begawan Bima Suci dan diayomi oleh si Sang Hyang Wenang pada saat itu. Ya, terima kasih ya Mas Brit atas kisahnya tadi. Sama-sama. Bisa dilanjut cerita di episode selanjutnya. Ya Mas Bayu. Nah, itu tadi mirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Bima Suci. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, dan ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.